Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan malu, Chu Xingyun hanya merasa bahwa dia hidup seperti neraka, dan berdiri dengan keras berteriak, "Semua orang ada di sana, bangun dan bersihkan segera, dan berangkat." Suara Chu Xingyun langsung masuk ke Sipotian, dan semua orang terbangun. Di dalam tenda, Lailak dan Ding Ning tidak terkecuali. Mata mereka yang mengantuk mengusap samar, dan kedua saudara perempuan itu duduk pada saat yang sama. Melihat sekeliling, adik perempuan Hua segera menemukan rasa malu satu sama lain. "Ah, kakak, apa yang kamu? Bagaimana kamu bisa seperti ini?" Lailak menunjuk ke Ding Ning karena terkejut. Mendengar kata-kata Lailak, Ding Ning menatapnya dengan rambut acak-acakan dan dada yang setengah tersedot. Dia tiba-tiba berteriak dan memeluk dadanya. Melihat kepanikan saudara perempuannya, Lailak tertawa dan berkata, "Saudari, apakah kamu merayu saudara Luo Yun? Saya katakan, dia adalah saudara ipar Anda tidak diizinkan merampok saya." Dengan marah menatap Lailak, sementara Ding Ning dengan cepat memilah pakaiannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Jangan menggurui dan mengatakan padaku, kamu harus melihat dirimu sendiri dulu. Lihatlah dirimu sendiri." Menunduk ragu, saat berikutnya, Lailak berteriak keras, dan mulai memilah pakaiannya dengan wajah memerah. Sambil merapikan pakaiannya, Lailak bertanya-tanya, "Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa pakaian kita, apakah akan seperti ini?" Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Ding Ning berkata, "Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa yang harus pergi." Sambil mengerutkan kening, Lailak berkata, "Bukankah saudara Luo Yun yang melakukannya?" Mendengar kata-kata Lailak, Ding Ning berbalik memerah dan berkata dengan malu, "Saya tidak tahu, tapi Anda dan saudara perempuan saya telah berada di sini selama lebih dari 1 dekade untuk memastikan kami tidak memiliki kebiasaan seperti itu." Menghadapi kata-kata Ding Ning, Lailak terkejut dan marah. Tiger dengan wajah kecil, Lailak menggumamkan mulutnya dan berkata, "Kakak Luo Yun benar-benar terlalu buruk, dia seharusnya tidak ingin membawa saudara perempuan kita bersama." Mengernyit, Ding Ning dengan malu-malu berkata, "Dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Atau, akankah kita mencobanya nanti? Lihat reaksinya." Duduk di sana dengan sedih, Lailak berkata, "Seandainya itu benar-benar dia, apa yang akan kamu lakukan?" Dengan senyum pahit, Ding Ning berkata dengan pedih, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya telah berutang terlalu banyak padanya, dan itu masih belum jelas dalam hidup saya, dan sekarang tidak bersalah dan hancur di tangannya. Apa yang bisa saya lakukan selain mengikutinya?" Dengan mulut menyipit, Lailak berkata, "Kamu bilang, akankah kita berdua hamil?" Tiba-tiba tertegun, Ding Ning menggelengkan kepalanya dan hampir mengatakan tidak, tapi dia tidak yakin. Dari ibunya, Ding Ning mengetahui bahwa dia tidak akan hamil jika dia tidur bersama. Tapi dia hanya tidur begitu mati, siapa yang tahu apa yang dilakukan Luo Yun pada mereka. Melihat saudara perempuannya diam, Lailak segera menyesali dan berduka, itu semua karena dia, siapa lagi yang bisa dia ikuti tanpa mengikutinya. Menggelengkan kepalanya, Ding Ning berkata, "Jangan terburu-buru pada kesimpulan, dalam hal apapun, kita harus memintanya tatap muka kan?" Mengangguk, Lailak berkata, "Aku punya 6 dewa tanpa tuan sekarang, dan hatiku bergolak. Kamu akan bertanya kepadanya nanti." Mengangguk kepalanya, Ding Ning hendak berbicara menghibur dan menjelaskan pria dan wanita kepada Lailak. Suara Chu Xingyun terdengar di pintu. "Lailak, Ding Ning. Apakah kamu sudah bangun?" Mendengar pertanyaan hati-hati Chu Xingyun, Lailak dan Ding Ning tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Ketika dia masuk dan meninggalkan tenda sebelumnya, dia tidak begitu sopan, sepertinya. Lagu saudara Luo Yun benar-benar mencurigakan. Setelah saling melirik, Ding Ning menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kami sudah bangun, masuklah, Brother Luo Yun." Membuka tirai, Chu Xingyun berjalan ke tenda dan melihat sekeliling. Lailak dan Ding Ning duduk di atas selimut dalam postur yang indah. Begitu mereka melihat bunga saudara perempuan, pikiran Chu Xingyun muncul tanpa terkendali barusan. Batuk, meringankan tenggorokannya, mata Chu Xingyun menyapu Lailak dan Ding Ning dengan tidak wajar, dan berkata dengan sedikit malu, ini belum terlalu dini. Ayo bersihkan dan saatnya pergi." Melihat mata Chu Xingyun yang berkeliaran, dia tidak berani melihat mereka sama sekali. Lili dan Ding Ning memerah pipi mereka dalam sekejap. Jelas, masalah ini pasti terkait dengannya, kalau tidak mengapa dia sangat sedih emoji. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Ding Ning tiba-tiba berkata, "Kakak Luo Yun, apakah tubuh kita cantik?" Tiba-tiba, Chu Xingyun tanpa sadar berkata, Tampan. "Oh tidak, saya." Menyipit sedikit, Ding Ning berkata, "Jadi, saudara Luo Yun tidak melihat?" Menghadapi pertanyaan Ding Ning, Chu Xingyun ingin membuka matanya dan berbicara omong kosong, tapi dia bukan orang seperti itu.
Dari sudut pandang Chu Xingyun, apakah itu niat baik atau jahat? Dusta adalah dusta, dan itu akan mengurangi kepribadian. Menghadapi kesunyian memalukan Chu Xingyun, Ding Ning sekali lagi berkata dengan luar biasa, apakah adikku dan aku akan hamil? Hamil. Melihat kosong pada Ding Ning, Chu Xingyun berkata, bagaimana saya tahu jika Anda akan hamil? Menghadapi jawaban Chu Xingyun, Ding Ning memberi Chu Xingyun tatapan sedih, dan kemudian berkata, oke, keluar, kami akan segera membersihkan. Melihat kosong pada Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun selalu merasa ada yang salah. Belum lagi dia sudah memiliki anak perempuan, tetapi pada kenyataannya, dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dengan pria dan wanita. Kata-kata Ding Ning sebenarnya bertanya kepada Chu Xingyun apakah dia memiliki hubungan dengan saudara perempuan mereka. Jawaban standar Chu Xingyun seharusnya, aku hanya sengaja meliriknya, dan itu tidak melanggar kamu. Tetapi karena kurangnya pengetahuan yang relevan, Ding Ningwen bertanya lebih halus dan halus ditambah Chu Xingyun sangat malu, 6 dewa tidak memiliki tuan, bagaimana kita bisa menyelesaikan tikungan dan belokan ini? Jika Ding Ning bertanya langsung, cukup bertanya kepada Chu Xingyun apakah mereka mabuk dan mengambil milik mereka, maka Chu Xingyun pasti akan menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menyangkalnya. Masalahnya adalah bahwa para sister ini jelas bukan gadis yang kuat dan langsung. Namun, Chu Xingyun tidak ingin mengerti bahkan terburu-buru, tapi selama dia melihat ke belakang, dia langsung mengerti. Dengan kaki yang keras kepala Chu Xingyun dengan kasar mengangkat tirai pintu dan masuk ke tenda lagi. Begitu dia memasuki tenda, Chu Xingyun berteriak, jangan khawatir, kamu tidak akan hamil. Begitu dia selesai berbicara, Chu Xingyun menemukan bahwa dia salah lagi, dan ambiguitas itu bahkan lebih besar. Menggaruk kepalanya dengan canggung, Chu Xingyun berkata, aku hanya sengaja meliriknya dan tidak melakukan apa-apa, sungguh. Mengangguk dengan jelas, Ding Ning berkata sambil tersenyum, jadi, apakah saudari kita melepas pakaiannya? Mendengar kata-kata Ding Ning, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Ding Ning berkata, oke, kita sudah mengerti. Menghadapi pertanyaan Ding Ning, Chu Xingyun melihatnya dengan bingung. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Ding Ning berkata pelan, manakah dari pakaian dalam saya yang putih, kakak? Begitu kata-kata Ding Ning jatuh, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, tidak, kalian berdua. Di tengah-tengah pembicaraan, Chu Xingyun menutup mulutnya. Jelas, Ding Ning menggali lubang besar dan menunggunya melompat turun. Ding Ning yang tak berdaya melihatnya, dan di bawah tatapan Chu Xingyun, Ding Ning mengungkapkan senyum hui-hui. Memang, baik Ding Ning maupun Lailak tidak mengenakan legging putih, tetapi bayangkan, jika Anda tidak melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, siapa yang bisa melihatnya sekilas, dan mengingatnya dengan sangat jelas? Aku bilang aku bisa mengingatnya, bisakah kamu percaya? Chu Xingyun tersenyum pahit. Surat, kami percaya semua yang Anda katakan. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Lailak berkata, Anda tidak perlu menjelaskan Brother Luo Yun, tidak peduli apakah Anda melakukannya atau tidak, kakak saya dan saya tidak menyalahkan Anda. Mengangguk, Ding Ning berkata, bahkan jika Anda benar-benar tidak melakukan apa-apa, kita semua dilihat oleh Anda, apakah ada perbedaan? Menggaruk kepalanya dengan canggung, Chu Xingyun benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang, semua itu harus dikatakan, apakah Anda percaya atau tidak, Anda hanya bisa melihat pada dua saudara perempuan itu sendiri. Dengan apik memberi pandangan Chu Xingyun, Ding Ning berkata, ya, kami percaya Anda, jangan biarkan semua orang menunggu terlalu lama, mari kita pergi dengan cepat. Mengangguk, Chu Xingyun tidak ingin tinggal sebentar, membuka tenda dan berlari keluar. Menonton Chu Xingyun pergi, Lailak berkata, kakak, kamu bilang, apakah dia punya? Dengan senyum pahit, Ding Ning berkata, bahkan jika dia benar-benar bisa mengingat, bahkan jika pakaian itu benar-benar lepas sendiri, tapi mengapa dia menonton dengan mata terbuka tanpa tahu harus berhenti atau menghindari? Tiba-tiba matanya melebar, Lailak berkata, budidaya saudara Luo Yun dari surga 6 kali lipat nirvana, dalam radius 10 meter, satu rumput dan satu pohon, tidak akan pernah mau lepas dari persepsinya. Mengangguk, Ding Ning melanjutkan, dan Anda memperhatikan bahwa tidak, dia menjawab untuk pertama kalinya, tidak tahu apakah kita akan hamil, dan kemudian berlari kembali untuk memberitahu kami bahwa kami tidak akan hamil, Anda memikirkannya dengan cermat, ini menunjukkan apa? Dia memiringkan kepalanya, Lailak berkata, mungkin juga dia tidak memahaminya untuk pertama kalinya, dan kemudian ketika dia berbicara kedua kalinya, dia membuat urutan ucapan yang salah. Menggelengkan kepalanya, Ding Ning berkata, tidak bisa mengerti. Perintah yang salah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah lupa? Menghadapi kata-kata Ding Ning, Lailak hanya bisa ragu, ya. Jika dia benar-benar memiliki kebijaksanaan yang tidak pernah dia lupakan, bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Mengangkat bahu, Lailak berkata, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ia juga seorang pemula dalam cinta, seorang pria muda dengan kepala hijau, yang benar-benar tidak nyaman dengan pria dan wanita. Dia mengalami ini untuk pertama kalinya, yaitu, dia tidak mengerti pria dan wanita dan terlalu bingung. Mengangguk, Ding Ning berkata, ya, satu-satunya kemungkinan adalah yang ini, tetapi apakah Anda pikir itu mungkin?
Saudara Luo Yun yang pintar, tampan, kaya, bahkan tidak akan punya pacar. Setelah merentangkan tangannya, Lailak berkata ini tidak mudah, tanyakan saja dan kamu akan tahu. Setelah melihat Lailak, Ding Ning berkata, ya tanyakan saja untuk mengetahuinya, tapi tidakkah menurutmu terlalu banyak? Dengan mendengus, Lailak mengangkat tirai tenda dan keluar. Memindai sekitar, saya segera menemukan sosok Chu Xingyun. Perlahan berjalan ke Chu Xingyun, Lixiang Jiaohan berkata, kakak Luo Yun, pernahkah kamu punya pacar? Melihat Lailak tertegun, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, tentu saja, kenapa aku tidak punya pacar? Setelah mengerucutkan bibirnya, Lailak melanjutkan dengan tidak senang, jadi, di mana kamu berkembang? Menghadapi pertanyaan Lailak, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan Xiao Wu, yang sangat hangat dan berkata, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya, tapi, dia memberi saya seorang putri yang cantik. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lailak cemas. Jika Chu Xingyun benar-benar memiliki istri dan anak-anak, apa yang harus dilakukan kedua saudara perempuan itu? Meraih lengan Chu Xingyun, Lailak berkata, di mana istri dan putrimu sekarang? Mengapa aku belum pernah melihatnya? Melihat kosong ke pegunungan di kejauhan, Chu Xingyun ingin mengatakan bahwa Ye Qianhan bukan istrinya, tapi Chu Xingyun tidak bisa menyangkal itu antara dia dan Ye Qianhan, meskipun tidak ada nama untuk suami dan istri. Namun, memang benar bahwa suami dan istri sudah menikah, dan penyangkalan tidak berguna. Memikirkan hubungan rumit antara dirinya dan Ye Qianhan, Chu Xingyun tidak bisa menahan perasaan melankolis dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melihat mereka, mereka ada di dunia lain. Setelah berbicara, Chu Xingyun menghela nafas, dengan lembut menyentuh rambut Lailak, lalu berbalik dan dengan cepat melompat ke kejauhan. Memikirkan Chu Wui, jauh di dalam hati Chu Xingyun, dia tidak bisa membantu tetapi pikiran yang tak ada habisnya. Yang disebut putra dan putri itu menyentuh, seperti ayah Chu Wuyun, Chu Xingyun tidak bisa mencintai Ye Qianhan, tapi bagaimana bisa dia tidak mencintai darah dan dagingnya sendiri, tidak mau. Sekarang, Sui Liuxiang telah mengabaikannya dan menolak untuk melihatnya. Tetapi di dunia lain, putrinya sangat membutuhkan ayahnya. Saat ini, ketika Chu Xingyun bermimpi, dia ingin melihat Chu Wuzi, mendengarkan suara seperti susu, memanggil ayahnya. Pikiran seperti itu tidak akan pudar seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, semakin banyak waktu berlalu, semakin dalam pemikiran seperti ini. Menyaksikan Chu Xingyun melarikan diri seperti melarikan diri, Lailak membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, maaf. Maaf Brother Luo Yun, saya tidak tahu. Melihat kehilangan semangat adiknya, Ding Ning berjalan keluar dari tenda dan menggelengkan kepalanya, jangan bertanya apakah Anda mengatakannya sebelumnya, Anda harus mendengarkan. Tapi, dengan sedih berbalik, Lailak menatap saudara perempuannya dan berkata, tapi, bagaimana saya bisa tahu bahwa istri dan putrinya tidak lagi di dunia ini? Saya sudah tahu itu, saya pasti tidak akan bertanya. Sambil mengerutkan kening, Ding Ning berkata, maksudmu, saudaramu Luo Yun, dalam kasus istri dan anak-anaknya, masih datang untuk mengejar saudara perempuan kita. Bagaimana menurutmu Luo Yun? Serakah cabul-cabul apakah kamu? Khawatir menginjak kakinya, Lailak berkata, jadi apa yang harus saya lakukan, Brother Luo Yun, apakah dia sedih sekarang? Dengan menghela nafas lagi, Ding Ning berkata, meskipun saya sudah lama tidak bersentuhan dengannya, saya bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang sangat mementingkan kebenaran. Apakah Anda tidak melihatnya sekarang, betapa menyakitkan ekspresinya? Mengangguk kepalanya, Lailak berkata, baru saja, matanya begitu sedih, perasaan pemikiran yang mendalam benar-benar tulus. Selama pembicaraan, Lailak melipat tangannya ke dadanya, bermimpi, jika suatu hari, dia bisa merindukanku seperti ini, betapa baiknya, bahkan jika dia mati untuknya, aku bahagia. Mendengar kata-kata Lailak, Ding Ning berteriak 3 kali berturut-turut dan berkata dengan marah, mengapa kamu mengatakan kata sial seperti itu, kamu gadis bodoh. Dengan senyum tipis, Lailak berkata, bukankah itu beruntung? Mungkin, tapi, untuknya, aku benar-benar menginginkan apapun. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, tetapi Chu Xingyun tidak berharap memiliki mimpi musim semi, tetapi juga memiliki efek mengurangi stres dan melepaskan emosi negatif. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, meskipun mimpi musim semi adalah mimpi, mimpi itu juga melibatkan jiwa dan roh, tentu saja ia memiliki peran membimbing dan menyelesaikannya. Bukan karena Chu Xingyun tidak memikirkannya. Tadi malam mungkin bukan mimpi musim semi, tapi itu terjadi. Sebenarnya, Chu Xingyun mengesampingkan kemungkinan ini setelah hanya sekilas. Bagaimanapun, dalam mimpi musim semi, Lailak dan Ding Ning semuanya eritematosa dan wangi. Tapi di mana merah itu sekarang? Bahkan tidak meninggalkan jejak bau darah. Selain itu, Lailak dan Ding Ning, bukan gadis liar, tidak bisa melakukan hal memalukan seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun meraih toples batu giok putih yang digunakan sebagai bantal dan memasukkannya ke ruang reinkarnasi. Setelah menyelesaikan pakaiannya, Chu Xingyun berdiri dan berjalan keluar dari tenda. Begitu dia melihat ke atas, Chu Xingyun melihat Lailak dan Ding Ning tidak jauh. Mungkin lebih baik istirahat dulu. Adik perempuannya sangat energi, tersipu dan tersenyum.
Chu Xingyun merasa sangat malu ketika melihat para suster. Dikatakan bahwa mimpi itu adalah ilusi, dan dilupakan dalam sekejap, tetapi pada kenyataannya, mungkin itu terlalu nyata. Mimpi musim semi tadi malam tidak memiliki kecenderungan untuk melupakan, tetapi menjadi lebih jelas. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak berani terus mengingat, setelah semua ini adalah penghinaan terbesar untuk Sister Lilac. Brother Luo Yun, apakah Anda tidur tadi malam? Jauh, Li Huihui berkedip, dengan bercanda. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata dengan hati-hati, kamu. Apakah kamu memasuki tendaku tadi malam? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lilac tiba-tiba tersipu dan menginjak orang-orang memiliki tenda mereka sendiri, yang akan memasuki tenda bocah busukmu. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Ding Ning dengan sungguh-sungguh berkata, Liu Yun, saudaraku, kami perempuan, ada beberapa kata yang tidak bisa kami omong kosong. Melihat Ding Ning dan Lilac dengan tegas menyangkal, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi lega, sepertinya, itu memang mimpi musim semi. Tetapi jika Anda memikirkannya, jika begitu banyak hal yang benar-benar terjadi, bagaimana mungkin tidak ada jejak yang tersisa? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, aku hanya tidak bicara omong kosong, kalian berdua datang ke sini sebentar, aku akan mengatur perjalanan berikutnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sister Lilac mengangguk mengikuti di belakang Chu Xingyun, dan memasuki tenda Chu Xingyun. Begitu dia masuk, Sister Lilac melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, tidak ada rasa malu di wajah adik perempuan itu, lebih penasaran, melihat adegan ini, Chu Xingyun benar-benar lega. Jika itu bukan mimpi musim semi tadi malam, mereka ada di sini untuk kedua kalinya, bagaimana mungkin mereka begitu penasaran? Menarik keluar peta lantai pertama Gua Baigu dari lengannya, Chu Xingyun menjelaskannya dengan hati-hati. Di Balai Tulang, 2 atau 300 prajurit kerangka dicurahkan sekaligus, yang terlalu berbahaya bagi anggota tim Lilac. Namun, selama strategi dan taktiknya diatur, itu masih bisa diatasi. Dalam rencana Chu Xingyun, seluruh tim Lilac hanya perlu menjaga aula gua pertama. Biasanya, prajurit kerangka di lorong di sekitar aula diperoleh. Ketika prajurit kerangka di aula mengembun, mereka akan memusatkan kekuatan mereka dan menghancurkan mereka. Sedangkan untuk Chu Xingyun, tidak mungkin baginya untuk tetap di lantai pertama. Dengan kemampuan untuk melewati dimensi, ia dapat terus bergerak ke lantai 2 Gua Baigu untuk mendapatkan tulang jiwa yang lebih berkualitas. Setelah berulang kali menjelaskan tindakan pencegahan di setiap lokasi dan strategi serta taktik Balai Tulang, Chu Xingyun menyuruh Suster Lilac pergi dan mulai mengemas tenda dan bersiap untuk berangkat. Belum lagi bagaimana Suster Lilac berangkat ke seluruh pasukan. Setelah menyingkirkan tenda, Chu Xingyun memulai perjalanan lagi. Segera Chu Xingyun kembali ke pintu masuk lantai 2 Gua Baigu, membuka tubuh King Xuan, dan memasuki pintu masuk lantai 2 Gua Baigu. Mengikuti tangga spiral panjang, Chu Xingyun berjalan jauh ke bawah dan berjalan beberapa ratus meter. Bagian depan akhirnya melebar. Melihat sekeliling, di pintu keluar lantai 2 Gua Baigu, 3 sosok abu-abu berdiri diam di sana. Sambil menahan napas, Chu Xingyun menatap dengan saksama, dan 3 sosok abu-abu tidak persis sama dengan prajurit kerangka di lantai pertama. Pertama-tama, tengkorak-tengkorak ini memegang pisau tulang di sebelah kanan, pelindung tulang di sebelah kiri, dan bahkan lebih banyak helm tengkorak di kepala mereka, dan tulang-tulang di sekitar mereka jauh lebih tebal. Apa ini prajurit kerangka? Tidak, sebagai perbandingan, setidaknya ini harus dianggap sebagai prajurit kerangka elit. Menarik keluar pedang menebas di pinggang, Chu Xingyun berbalik ke arah 3 sosok abu-abu. Jingle bells, dalam dentang sengit, Chu Xingyun dengan cepat menyelesaikan 3 prajurit kerangka elit. Mengernyit, para prajurit kerangka elit ini jauh lebih kuat dari para prajurit kerangka biasa di lantai pertama. Tidak hanya kekuatan serangan yang lebih kuat, tetapi yang paling penting, kekuatan tulang sangat meningkat. Seorang prajurit kerangka di lantai pertama, Chu Xingyun hanya perlu 7 atau 8 serangan untuk menghancurkan. Namun, kerangka lapis kedua ini adalah elit, tetapi setidaknya selusin atau 2 atau 3 pisau bisa dikalahkan. Meskipun sebagai perbandingan, jaraknya mungkin tidak terlalu berlebihan, tetapi ketahuilah bahwa Nirvana juga sama, kekuatannya sendiri sulit dibuka. Perbedaan yang disebut sangat kecil, dan itu adalah 1000 mil jauhnya, belum lagi kesenjangan kekuatan hampir 2 kali lipat. Untungnya, meskipun kekuatan elit kerangka ini telah sangat meningkat, mereka masih dalam lingkup toleransi Chu Xingyun. Lebih tepatnya, selama kekuatannya tidak melebihi Nirvana, Chu Xingyun dapat mengatasinya, perbedaannya hanya panjang waktu yang dihabiskan. Ketika 3 kerangka dikalahkan, 3 aliran udara virus naik dan kemudian menghilang ke udara. Melihat botol anggur di tangan kiri, itu masih kosong, tanpa ada perubahan. Namun, Chu Xingyun tidak berkecil hati. Awalnya, ini bukan hal yang mudah dilakukan. Hari ini, Chu Xingyun memiliki 2 tugas utama. Tugas pertama adalah terus mencari dan menggambarkan formasi rune. Tugas kedua adalah membunuh cukup 300 tentara kerangka untuk melihat apakah tulang jiwa dapat dikumpulkan dalam toples batu giok putih.
Sepanjang jalan, masih banyak formasi rune di gua, tetapi sekarang, sebagian besar formasi rune sudah ada di sana, jadi tidak perlu menyalin. Hampir 200 kerangka elit dibantai secara berurutan, tetapi tidak ada reaksi yang terlihat dalam botol anggur batu giok putih. Namun, Chu Xingyun tidak kecewa, jadi saat ini, Chu Xingyun menemukan gua pertama di lantai 2 di bawah tanah. Merasakan tekanan samar dari aula lantai 2, Chu Xingyun tahu bahwa harus ada sejumlah besar prajurit kerangka elit di bawah lantai aula, disebut sebagai kerangka elit. Chu Xingyun tahu bahwa jika rune altar di Baiyuwin altar benar-benar efektif. Jadi setelah membunuh kerangka elit ini, dalam botol anggur giok putih, tulang jiwa harus bisa mengembun. Raungan keras bergema di aula gua besar. Chu Xingyun mengacungkan pedang selas, dan bolak-balik antara 2 dan 300 kerangka. Antara pedang-pedang dan melambaikan pedang di tangannya, pedang meledak ke udara. Meskipun tubuh asli masih lebih tajam dari pedang, roh pedang masih terlalu lemah. Namun, meskipun tubuh pedang tajam itu tajam, di bawah pedang, ia hanya bisa menyerang satu sasaran. Meskipun energi pedang relatif lemah, tetapi energi pedang tersapu, tetapi dapat menyerang beberapa target pada saat yang sama. Dengan hanya sedikit perhitungan, Chu Xingyun mencapai kesimpulan. Jika targetnya kurang dari 3, serangan itu masih dilakukan dengan pisau yang memotong besi dan lumpur, efisiensi adalah yang tertinggi. Namun, begitu ada lebih dari 3 target, serangan fisik tubuh pedang terlalu tidak efisien. Terutama ketika dihadapkan dengan 2 atau 300 gold, dibutuhkan pedang untuk memotong, kapan itu akan dihapus. Ketika ada lebih dari 3 tujuan, Jian Qi lebih efisien. Semakin banyak tujuan, semakin tinggi efisiensinya. Tentu saja, masih tidak mungkin menembakkan energi pedang dari sistem api saja, karena kecepatan energi pedang terlalu lambat, itu akan diblokir oleh kerangka elit dengan perisai atau terbelah dengan pisau tulang. Namun, ketika Chu Xingyun mengumpulkan energi dari 2 sistem angin dan api pada saat yang sama pada pedang memukul, tombak pedangnya tak terbendung. Dengan bantuan api dan angin, roh pedang emas dan merah secepat kilat, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Bahkan jika ada kerangka elit yang menghalangi waktu, atau membelah energi pedang, itu tidak akan membiarkan seluruh energi pedang hancur. Di bawah belitan angin dan api, kekuatan spiral akan terbentuk, sehingga energi pedang tidak bisa terputus sama sekali. Di bawah kekuatan spiral, bahkan kerangka yang menghalangi gas pedang pada waktunya tidak akan terluka. Namun, dalam lingkup Jian Qi, elit kerangka lainnya masih menderita gas pedang. Pada dasarnya, dengan setiap pedang yang dipotong oleh Chu Xingyun, ada lebih dari selusin elit kerangka diserang pada saat yang sama. Meskipun akan selalu ada 3 atau 2 elit kerangka yang memblokir gas pedang pada waktunya, sehingga menghindari kerusakan, kemungkinannya sangat rendah. Pedang Qi vertikal dan horizontal, dan 13 pedang angin terus mengalir dari tangan Chu Xingyun. Saya tidak tahu berapa lama itu berlalu, atau berapa banyak pedang Qi setelah diayunkan, dan akhirnya, kerangka terakhir adalah elit, dan jatuh ke tanah, dan tulang-tulang tersebar di sekitarnya. Aliran udara biru dan hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi satu, dan akhirnya, dengan suara kicau yang jelas, tulang jiwa tengah hijau kental di depan Chu Xingyun. Mengambil tulang jiwa putih, Chu Xingyun sedikit senang dan sedikit kecewa. Sekarang setelah tulang jiwa mengembun dari luar, itu berarti bahwa altar rune dalam toples anggur putih tidak dapat sepenuhnya menyerap gas jiwa hijau-hijau. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengambil tabung giok putih di tangan kirinya dan melihatnya dengan hati-hati. Seperti yang Anda lihat di altar anggur batu giok putih, di atas altar rune hijau-hijau, ada tulang jiwa hijau zamrud. Itu berputar perlahan, memancarkan cahaya seperti batu giok. Hahaha. Dalam ekstasi, Chu Xingyun tertawa ke atas. Altar rune di altar anggur batu giok putih jelas dapat menyerap aliran udara biru hijau. Namun, ketika ada rune lain di sekitar toples batu giok putih, ia hanya bisa menyerap setengah, tidak sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah semua kerangka prajurit telah dieliminasi, toples batu giok putih telah menyerap setengahnya, yaitu energi jiwa hijau dan hijau yang cemerlang yang dipancarkan oleh 150 hingga 60 kerangka. Ditambah dengan hampir 200 kerangka yang dipenggal sebelumnya, jumlah totalnya melebihi 300, tapi itu pasti kurang dari 400. Tanpa diduga, altar rune hijau-hijau ini, asalkan menyerap 300 energi jiwa, dapat mengembunkan tulang jiwa tengah hijau kelas 3. Adapun deretan rune besar di tanah di luar gua, jelas bahwa mereka juga menyerap energi jiwa elit dari 1 atau 200 kerangka, dan lebih dari 100 yang diserap kali ini juga terjadi untuk mengembunkan tulang jiwa. Hari ini, Chu Xingyun sudah memiliki 3 tulang jiwa tengah hijau, 2 di antaranya dikondensasi dari rune altar, dan yang lainnya dikondensasi dari formasi rune di aula pertama di lantai 2. Keberuntungan. Dia mengejek dan menggelengkan kepalanya. Meskipun belum selesai, Chu Xingyun secara kasar mengetahuinya. Tulang jiwa ini tidak pernah diperoleh dengan keberuntungan. Dikombinasikan dengan penelitian tentang formasi rune, Chu Xingyun pada dasarnya dapat ditentukan. Saat ini, formasi rune yang telah dilihatnya dapat dibagi menjadi 3 level.
Di antara mereka, tingkat pertama membutuhkan 100 kekuatan jiwa, tingkat kedua membutuhkan 200 kekuatan jiwa, dan tingkat ketiga membutuhkan 300 kekuatan jiwa, yang dapat memadatkan tulang jiwa abu-abu kelas 1, tulang jiwa putih kelas 2, dan tulang jiwa hijau kelas 3. Selama jumlah kekuatan jiwa yang cukup diserap, rune arai akan diluncurkan untuk menyingkat tulang jiwa. Tepatnya, selama Anda berdiri di samping arai rune dan terus mencekik sampai mati, selama Anda membunuh sejumlah kerangka tulang jiwa akan mengembun. Namun, seperti altar rune, tidak semua rune berada di atas tanah, juga tidak terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, level yang berbeda dari rune arai memiliki area cakupan yang berbeda, yang melebihi area cakupan. Bahkan jika Anda membunuh lebih banyak kerangka, Anda masih ingin mengembun tulang jiwa. Pangkat Talon Api memang memiliki efek pada perolehan tulang jiwa. Mengambil contoh pertempuran di gua, semakin banyak kerangka yang terbunuh per satuan waktu, semakin besar kemungkinan mendapatkan tulang jiwa. Dengan mengambil formasi rune 3 tingkat sebagai contoh, posisi di mana tulang jiwa mengembun adalah posisi di mana energi jiwa naik dalam prajurit kerangka ke-300. Karena itu, siapapun yang baru saja membunuh prajurit kerangka ke-300 akan mendapatkan tulang jiwa. Sedikit perhitungan menunjukkan bahwa semakin banyak pembunuhan per unit waktu, semakin besar kemungkinan mendapatkan tulang jiwa. Tidak masalah jika talenta api itu tinggi atau rendah, yang benar-benar menentukan kemungkinan mendapatkan tulang jiwa adalah kecepatan membunuh. Dalam satuan waktu, semakin cepat kecepatan membunuh, semakin besar kemungkinan mendapatkan tulang jiwa. Bakat api tidak berpengaruh. Melihat dengan bersemangat pada altar anggur batu giok putih di tangannya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Jika Anda dapat mengumpulkan lebih banyak altar rune, pasang di altar anggur batu giok putih ini dan kirimkan ke beberapa tim, lalu. Berpikir, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa rune altar ini tidak begitu mudah ditemukan, tapi, selama ada petunjuk dan kerja keras, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Setelah memilah pikirannya, Chu Xingyun terus berbaris jauh ke dalam gua tulang putih. Dari saat ini, tujuan Chu Xingyun berubah dari 2 menjadi 3. Bersihkan tentara kerangka, menggambarkan pembentukan rune, cari rune altar. Sepanjang jalan akhirnya, Chu Xingyun mencapai ujung lantai 2. Melihat gua tulang putih besar yang muncul di depannya, Chu Xingyun tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit sukacita. Anda tahu, altar rune terakhir ditemukan di lokasi ini di lantai pertama. Dari segi lokasi gua ini harus tepat di bawah gua tulang kedua di lantai 1. Meskipun tidak yakin, Chu Xingyun tahu bahwa jika ada juga altar rune di lantai 2, itu pasti ada di sini, dan tidak akan pernah ada kemungkinan lain. Mengencangkan pedang tebas di tangannya, Chu Xingyun membuka tubuh King Xuan, dan melangkah ke aula gua. Semua jawaban akan segera diketahui. Dengan mata bersemangat, Chu Xingyun melambaikan sekopnya dan dengan cepat menggali tanah di tanah. Tidak lama setelah menggali, sekop menabrak benda keras dengan suara yang tajam. Dengan cepat membungkuk menarik tanah pada benda keras, saat berikutnya, tulang hijau-hijau tebal muncul di depan Chu Xingyun. Terburu-buru untuk mempercepat gerakan, Chu Xingyun dengan cepat menggali seluruh altar rune dan memasukkannya ke altar anggur baru. Namun, ini bukan lagi lapisan kedua gua, tetapi lapisan ketiga. Rune altar di lapisan kedua dari gua tulang diambil kemarin malam. Selain altar rune ketiga, Chu Xingyun sekarang telah mengumpulkan 3 altar rune, yang dipasang di 3 altar anggur batu giok putih. Akhirnya, altar rune ketiga disingkirkan. Chu Xingyun merasa lega. Kerangka prajurit di lantai 3 berbeda dari lantai 2. Tidak hanya pisau di tangan yang menjadi lebih luas dan lebih panjang, pelindung tulang di tangan menjadi lebih besar dan lebih tebal, dan 1 set baju besi tulang ditambahkan ke tubuh. Gas pedang mengenai baju besi dan Mars bersinar, tetapi sulit untuk menyebabkan kerusakan yang efektif. Jika bukan karena pedang langit, yang telah ditingkatkan menjadi senjata kerajaan di bawah peningkatan meteorit berwarna-warni, aku takut bahkan dengan pedang tajam untuk menyerang, akan sulit untuk mematahkan baju besi para prajurit kerangka ini. Untuk mengambil altar rune ketiga sesegera mungkin, Chu Xingyun telah menghindari pertempuran sebanyak mungkin. Di lantai 3, aula gua pertama didasarkan pada langkah sesaat Dewa Udara, dan langsung menuju ke sana. Sampai sekarang, masih ada 2 atau 300 prajurit kerangka berkumpul di sana. Namun, di aula gua kedua, Chu Xingyun menjaga pintu masuk aula, dan meninggal. Prajurit kerangka ini tidak hanya memiliki baju besi yang kokoh dan tebal, tetapi juga telah mencapai surga ke-9 Nirvana. Bahkan Chu Xingyun sangat sulit untuk ditangani. Tanpa diduga, di bawah lantai 3 ini, itu haruslah seorang prajurit kerangka tingkat prajurit. Dengan kekuatan 6 surga Chu Xingyun Nirvana, saya mencoba yang terbaik, tetapi itu bukan tidak mungkin untuk diatasi, tetapi jelas itu tidak hemat biaya. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu seorang prajurit kerangka elit, atau seorang prajurit kerangka, dibutuhkan 300 energi jiwa untuk memadatkan tulang jiwa hijau kelas 3. Melihat waktu, hari ketiga telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk bergegas kembali ke Sister Lilac.
Tapi hari ini, Chu Xingyun tidak ingin pergi secara langsung. Dia harus menguji apa bidang dan kekuatan lapisan keempat tentara kerangka itu, sehingga dia bisa memutuskan jadwalnya untuk besok. Setelah keputusan dibuat, Chu Xingyun berlari sepanjang jalan dan masuk ke lantai 4. Itu masih tangga spiral ke bawah, berjalan sepanjang jalan. Ketika mencapai pintu keluar, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan hati-hati, dan meluncurkan kemampuan yang melekat pada pesawat ulang-alik dimensi Nirwana Tianyu. Dimensi Shuttle dan Skywalker sebenarnya memiliki kemampuan yang sama, perbedaannya adalah jarak. Jika ada susunan roh teleportasi untuk penentuan posisi, pesawat ulang-alik dimensional yang melekat pada Tianyu Nisang bahkan dapat melakukan lompatan ruang jarak super panjang antara bintang-bintang. Setelah mendesak antar jemput dimensi, pintu dimensi konstan akan dibuka, dan itu dapat terus ada selama 1 jam, dan itu tidak akan langsung dimusnahkan sampai seseorang berhasil memicu itu. Setelah membuka pintu dimensi, Chu Xingyun akhirnya memiliki kepercayaan diri. Dengan pintu dimensi ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan prajurit kerangka 4 lantai, dia bisa melarikan diri tepat waktu. Pada saat yang sama, Chu Xingyun membuka tubuh King Xuan, melangkah di lorong 4 tingkat. Begitu dia melangkah ke lorong, 2 suara berat datang dari kejauhan, dan pada saat yang sama, 2 lampu gelap mencolok melintasi waktu dan ruang seperti kilat mengenai tubuh Chu Xingyun. Sudah terlambat untuk memutar kepalanya untuk menghindari salah satu dari lampu gelap, tetapi panah yang lain menembak dadanya, tetapi sudah terlambat untuk menghindarinya. Meskipun tubuh King Xuan tidak rusak, di bawah kekuatan kekerasan, Chu Xingyun langsung diledakkan lebih dari 10 meter, yang menabrak dinding gua. Tidak menunggu Chu Xingyun untuk mengambil tindakan, itu adalah 2 lampu gelap dan menembak Chu Xingyun dengan kilat. Chu Xingyun tidak berani acuh tak acuh. 3 dewa udara berturut-turut berjalan kembali ke pintu dimensi, dan masuk tanpa kata. Dari awal memasuki lorong 4 lantai, sampai masuk memalukan ke pintu dimensi, Chu Xingyun datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, meskipun waktunya singkat, Chu Xingyun masih melihat situasi lantai 4 Gua Baigu dengan jelas. Seperti Chu Xingyun menilai sebelumnya, tentara kerangka 4 lantai ini sudah ada di Kaisar Wu Realm. Tepatnya, itu tidak harus disebut prajurit kerangka, dan kerangka tulang 4 lantai harus disebut penembak kerangka. Penembak kerangka tingkat Kaisar ini mengerikan. Tembakan panah tulang hitam tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki daya tembus yang kuat. Ia hampir menembus tubuh King Xuan milik Chu Xingyun. Cahaya kuat dan menembus, tapi itu bukan apa-apa. Kuncinya adalah bahwa kecepatannya terlalu cepat dengan interval 30 hingga 40 meter. Ini hampir seketika. Bahkan jika reaksi Chu Xingyun terlambat untuk menghindar, itu hanya bisa menahan. Bagaimanapun, Kaisar Wu adalah Kaisar Wu, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Nirvana. Hari ini, master bela diri Chu Xingyun yang benar-benar sendirian mungkin Ye Xuesang. Pada saat itu, Rok Darah Malam kehilangan pertumbuhan jajaran besar Jiuhan, dan dipukul oleh murid kuno hantu Chu Xingyun. Alam dan kekuatan jatuh lagi dan lagi. Dibandingkan dengan penembak kerangka ini, itu antara Bozong dan Zongzong. Meskipun kekuatan Chu Xingyun telah meningkat banyak, tetapi tidak ada lubang hitam dan Vientin di sekelilingnya, jadi kekuatannya telah diabaikan beberapa kali, dan bahkan tidak sekuat pertempuran dengan Ye Xuesang pada waktu itu. Oleh karena itu, sulit bagi Chu Xingyun untuk bertarung melawan Master kelas Wu Huang sendirian, apalagi 2 Master Wu Huang pada saat yang sama. Kaisar Wu adalah Kaisar Wu, yang kekuatannya sangat berbeda dari Nirvana. Faktanya, 5 aula universitas semuanya diajarkan oleh Kaisar Wu, dan keempat Kaisar adalah kepala sekolah. Meskipun mereka kadang-kadang memulai kelas, mereka yang memenuhi syarat untuk mendengarkan semuanya berada di puncak Kaisar Wu, atau bahkan Kaisar setengah-setengah. Kaisar veteran tua. Singkatnya, Chu Xingyun belum memenuhi syarat untuk melawan Kaisar Wu. Meskipun dia benar-benar putus asa, dia dapat membunuh Kaisar Wu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dia lebih mungkin dibunuh oleh Kaisar Wu. Di bawah Nirvana, leapfrogging dimungkinkan, tetapi dari Kaisar Wu, meskipun leapfrogging tidak sepenuhnya mustahil, itu terlalu sulit. Bahkan dengan aliran dupa pembuluh darah absolut Jiuhan, Nirvana Realm hanya dapat dicampur dalam lingkaran Nirvana Realm, dan itu masih bukan lawan dari Kaisar Wu. Hanya ketika Wu Huang Realm dibuka penuh, garis keturunan telah mencapai lonjakan kekuatan. Bahkan, titik kasar dapat dibagi menjadi 3 level. Urutan pertama adalah Nirvana dan di bawah Nirvana, urutan kedua adalah Kaisar Wu, dan urutan ketiga adalah Kaisar dan di atasnya. Di antara 3 kelas utama, urutan yang sama hampir tidak dapat diatasi. Di mata Kaisar Wu, Nirvana dan Yin dan yang sebenarnya tidak berbeda. Satu adalah semut, dan yang lainnya hanya semut yang lebih besar. Memasuki gerbang dimensi, saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di kam dalam sekejap cahaya putih. Begitu dia muncul, Chu Xingyun merasa bahwa suasananya agak sunyi untuk seluruh kam, tetapi tidak ada suara manusia. Menilai dari saat itu, semua orang seharusnya bergegas kembali sekarang, jelas sesuatu pasti telah terjadi, jadi semua orang gagal untuk bergegas kembali. Menjadi dalam bahaya, tidak ada yang bisa sembrono, jadi
Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Chu Xingyun dengan cepat bergegas menuju aula gua pertama di lantai pertama gua Baigu. Berlari sepanjang jalan, Chu Xingyun dengan cepat tiba di dekat aula gua, jauh. Chu Xingyun mendengar simfoni kekerasan emas dan besi. 3 atau 2 langkah ke aula gua, seperti yang Anda lihat, ada 1 atau 200 orang berkumpul di seluruh aula gua. Hampir 200 orang, dibagi menjadi 2 kelompok, diatur di kedua sisi aula gua. Di antara 2 tim kuda, kedua prajurit itu memegang senjata, dan bertarung sampai mati. Hentikan itu. Melihat pertempuran di lapangan, meskipun Chu Xingyun tidak tahu apa yang terjadi, dia masih meledak. Mendengar suara Chu Xingyun, salah satu tokoh melintas kembali sedikit, dan dengan cepat mundur, tampaknya ingin meninggalkan pertempuran. Namun, lawannya sepertinya tidak ingin membiarkannya pergi, dan akselerasi yang ganas mempercepat serangan. Siapapun yang memiliki pengalaman bertempur tahu bahwa momentum adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan. Begitu berkecil hati, itu harus jatuh ke bawah melawan angin. Jika Anda ingin mengubahnya lagi, saya khawatir itu akan sulit. Melihat bahwa orang yang mengambil inisiatif untuk mundur akan terluka di sisi lain, saat berikutnya, cahaya putih menyala, dan sosok Chu Xingyun muncul di antara keduanya. Dalam kilatan sosok itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan keras, dan mengecam prajurit yang mengejar. Menghadapi adegan mendadak ini, semua orang terpana. Ini, apa yang terjadi? Segera, seorang prajurit pemberani mengenakan tabard yang megah berdiri di depannya dan berkata dengan marah, "Siapa kamu, mengapa menghancurkan pertarungan di antara kita?" Melihat dingin pada prajurit berotot dengan kemeja cantik, Chu Xingyun berkata, "Siapa kamu, dan mengapa kamu harus peduli padaku?" "Kamu." Menghadapi jawaban sombong Chu Xingyun, prajurit yang kokoh tiba-tiba mati lemas, dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat pemandangan ini, di sebelah prajurit yang tangguh, seorang wanita lucu berdiri dan berkata dengan dingin, "Kedua tim kami bersaing untuk memperebutkan hak berburu di gua ini. Mengapa Anda ingin ikut campur?" Dengan sedikit melirik wanita yang humoris, Chu Xingyun berkata, "Berebut untuk berburu hak. Siapa yang menetapkan aturan ini?" Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, wanita lucu itu berkata, "Aturan ini diusulkan oleh kami, tetapi Anda juga setuju." Tidak menunggu wanita humoris selesai berbicara, Chu Xingyun memotongnya tiba-tiba dan berkata, "Mengapa Anda harus mengedepankan aturan? Mengapa kita harus mendengarkan Anda?" Mendengar ini, wanita humoris itu tiba-tiba ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Bukannya dia tidak cukup pintar, tetapi dia cukup tidak masuk akal dalam menghadapi ini. Anda tidak bisa cukup pintar karena pihak lain sama sekali tidak beralasan dengan Anda. Akhirnya, prajurit gagah itu pulih dan menatap Chu Xingyun dengan brutal, "Jadi, apakah Anda akan mengambil sesuatu?" Melirik satu sama lain dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Mengapa tidakkah kamu harus mengambil sesuatu jika kamu tidak mengikuti aturanmu? Jika demikian, maka baiklah, aku mengambil barang-barang, bagaimana kabarmu?" Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, prajurit pemberani membuka mulutnya lagi, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, tidak ada yang takut pada pertempuran, tetapi untuk bertarung, itu juga harus dibenarkan. Jika tidak, aturan dan peraturan majelis rendah Nanming tidak tampan. Setelah reinkarnasi Kaisar Surga menghilang selama lebih dari 10.000 tahun, mengapa Akademi Nanming bisa begitu energik? Alasannya sederhana, tidak lebih dari aturan. Mengenai aturan, orang-orang Nanming semua tergores di tulang mereka, dan mereka tidak berani melanggarnya. Bahkan, dari kecil ke besar, setelah bertahun-tahun, mematuhi aturan telah menjadi naluri bagi semua orang. Saya tidak pernah berpikir bahwa aturan itu bisa dilanggar. Melihat wajah merah dari prajurit tebal itu, wanita Hu Mei berkata, "Menurut aturan yang tak terucapkan, jika kedua belah pihak memiliki situs mewah, mereka harus." Aturan yang tidak diucapkan. Mengangkat alisnya, Chu Xingyun berkata, "Apa aturan yang tidak diucapkan? Siapa yang menetapkannya? Mengapa saya harus patuh?" "Kamu." "Saya." Wanita Hu Mei itu terengah-engah lagi terhalang oleh kata-kata Chu Xingyun. Dihadapkan dengan ini, prajurit pemberani tidak bisa menahan diri lagi dan berkata dengan marah, "Jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang akan dipusingkan, maka kami juga akan. Saya katakan, kami akan tinggal di sini dan tidak pergi." Melihat satu sama lain dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Kamu datang segera setelah kamu suka, dan pergi saat kamu suka, mengapa kamu harus memberitahu kami? Apakah kamu sakit?" Setelah berbicara, Chu Xingyun mengabaikan orang lain dengan malas, berbalik, dan berkata kepada semua orang, "Oke, ini belum terlalu dini, kita harus kembali beristirahat, dan menunggu sisanya, lalu datang ke sini untuk melanjutkan berburu." Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, semua anggota tim Lailak menanggapi dan berbalik dan berjalan menuju kamp. Menonton Chu Xingyun dan kelompoknya berangsur-angsur pergi, prajurit pemberani dan wanita humoris itu segera mengerutkan kening. Awalnya, mereka ingin menggunakan kekuatan tempur kelas atas untuk memaksa pihak lain pergi dari sini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika mereka akan berhasil, mereka membunuh orang seperti itu. Jika pihak lain bersikeras untuk pergi, efisiensinya terlalu rendah, meskipun gua ini dapat menampung 200 orang.
Tetapi begitu tulang jiwa terkondensasi, kedua belah pihak memiliki setengah kemungkinan untuk mendapatkannya, yang terlalu banyak keberuntungan. Jika Anda kurang beruntung, perjalanan ke dunia necromancer ini pada dasarnya akan sia-sia. Jika memungkinkan, lebih baik untuk mengusir pihak lain, sehingga mereka dapat menempati tempat dan mengambil semua keuntungan. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, semua orang di tim Lilac bergegas kembali ke kamp, tetapi tidak ada yang mau pergi untuk beristirahat langsung, tetapi dikelilingi Chu Xingyun dan berdiskusi dengan antusias. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Lixiang berkata, "Kakak Luo Yun, mengapa Anda mengakhiri kontes dan memveto perjanjian antara kedua pihak?" Dihadapkan dengan pertanyaan Lilac, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak ingin dibodohi, tetapi kita tidak bisa melakukan ini." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang bingung. Faktanya, Gua Tulang Putih telah ada selama bertahun-tahun, dan memiliki seperangkat aturan yang tak terucapkan. Meskipun tidak ada aturan eksplisit, semua orang akan mematuhinya. Melihat kekosongan kerumunan, Chu Xingyun berkata, "Sudahkah Anda memikirkannya, setelah Anda kehilangan pertandingan, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda langsung pulang?" Setelah mengerutkan kening, perwakilan Gui berkata, "Tidak perlu kalah, kami mengirimnya." Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Bahkan jika kamu menang kali ini, tapi lain kali. Lain kali, kamu yakin bisa mengalahkan semua lawan?" Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, perwakilan yang kuat itu terdiam. "Bisakah saya benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakannya di sini?" Chu Xingyun melanjutkan, "Kamu ingat, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa melakukan apa-apa, dan kamu bisa terkalahkan jika kamu tidak bertarung." Di bawah penjelasan Chu Xingyun, semua orang secara bertahap memahami ide Chu Xingyun. Tim Lilac tidak bisa bertarung melawan orang-orang. Lagi pula, semua orang di tim Lilac memiliki bakat menembak yang sama dan latar belakang yang sedikit tidak memadai. Jika Anda kehilangan satu game, Anda akan kehilangan game kedua, game ketiga, dan game yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ada lebih banyak kekalahan, yang di seluruh alam undead akan mengambil tim Lilac di mata mereka. Faktanya, ada banyak tim sedih yang sama di seluruh necromancer, pada dasarnya mereka dipanggil untuk minum, tidak ada martabat sama sekali, dan mereka hanya bisa rendah hati dan bernafas. Di dunia mayat hidup, yang lemah tidak memiliki martabat sama sekali. Setelah mereka dekat dengan tempat perburuan orang lain, orang yang jauh memiliki kata, yang lemah harus berbalik dan pergi. Dikatakan bahwa pernah ada tim yang diusir oleh selusin tim yang berbeda di Bone Wasteland dalam sehari. Jauh sekali, pihak lain hanya perlu berteriak. Mereka harus mengambil ekor mereka dan berbalik untuk pergi, jika tidak mereka hanya akan menderita lebih banyak penghinaan. Namun, meskipun aturan yang tidak diucapkan memang merupakan kompetisi kepala aturan yang tidak diucapkan sebenarnya tidak dapat dipatuhi. Mereka dapat berdiri dengan berani dan mengabaikan aturan yang tidak diucapkan. Mengapa Anda ingin saling berhadapan? Kami harus berhadapan langsung dengan Anda, dan Anda benar-benar harus bertarung, tetapi Anda harus mendapatkan 100 lawan 100. Dengan 99 pertempuran sengit ini, di bawah kekuatan gabungan 81 Tuan Nirvana, bahkan Kaisar Wu, selama mereka tidak dalam kelompok, masih tidak bisa menghadapi secara langsung. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Kalian semua ingat, kalian masing-masing, hanya bakat yang biasa-biasa saja dan orang biasa-biasa saja. Hanya ketika kita bersatu bersama-sama kita dapat mengeluarkan kekuatan terbesar. Jika persatuan hilang, seluruh tim Lilac akan runtuh dalam sekejap dan menjadi tim paling rendah hati yang dapat diusir dengan satu kata demi kata. Terlepas dari apakah musuh itu 1, atau 100, bahkan jika ada 10 juta, setiap orang masih harus bersatu dan bersatu untuk membentuk keseluruhan dan melawan musuh bersama. Mengenai head up, jangan pikirkan itu, semua orang yang bersemangat tentang head up tidak cocok untuk tim Lilac." Mendengarkan komentar berapi-api Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning saling memandang tanpa sadar. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana saudara perempuan mereka tidak mengerti bahwa semua yang dilakukan Chu Xingyun adalah untuk mereka. Secara umum, kapten tim adalah orang terkuat di tim. Jika kekuatan pemain lebih kuat dari kapten, ronde mana yang membuatnya menjadi kapten? Tetapi Sister Lilac dan Ding Ning, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah, semua orang di tim Lilac dapat dengan mudah membunuh saudara perempuan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ada pepatah di zaman kuno bahwa itu tidak membeda-bedakan, dan hanya ketika kelompok itu diringkas menjadi satu tubuh, dapat Sister Lilac menjadi sembarangan. Jika Anda hanya ingin menarik satu pertarungan, maka mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Lilac, apalagi apa yang harus dilakukan sebagai kapten, tidak ada yang akan melayani mereka. Yang paling penting adalah bahwa setelah semua orang bersatu dan terkondensasi ke dalam 99 arai matahari yang kuat, mereka akan bertanggung jawab atas arai matahari yang kuat, dan Lilac dan Ding Ning dari Streamer Sun Sun yang kuat, Anda dapat menyatukan kekuatan semua orang menjadi satu. Dengan posisi matahari yang kuat dan Streamer Ibu Matahari yang kuat, Lilac dan Ding Ning, Anda dapat menggunakan kekuatan semua orang untuk menggunakan posisi dan aliran Ibu sebagai panduan untuk memecah kekuatan defensif dan destruktif tingkat Kaisar.
Dengan cara ini, dengan berlalunya waktu, karena reputasi Lailak dan Dingning terus menumpuk, cepat atau lambat mereka dapat mengkonsolidasikan tim ini menjadi keseluruhan. Dalam menghadapi pernyataan Chu Xingyun, tidak hanya Lailak dan Dingning, kecuali untuk 18 pejabat tinggi, semua anggota tim Lailak, seperti saudara perempuan Lailak, merasa bahwa Chu Xingyun mempertimbangkan mereka. Faktanya, 79 Tuan Nirvana dari tim Lailak semuanya bergabung dengan tim yang dipanggil untuk minum, dan mereka akan pergi setelah serangkaian kata-kata. Tidak ada yang tahu kepahitan rasanya lebih baik daripada mereka. Dengan ragu-ragu memandang Chu Xingyun, Dingning berkata, meskipun kita dapat mengabaikan provokasi satu sama lain, jika 2 atau 300 orang berkumpul bersama itu mempengaruhi efisiensi. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, itu benar, tapi, kali ini kita tidak bisa mundur, bahkan jika kita ingin pergi, kita harus pergi sebagai pemenang. Pemenangnya, mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang bingung. Jika 100 hingga 100 mereka tidak takut satu sama lain, bahkan jika tidak ada pertempuran besar dari 99 matahari yang kuat, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menang. Meskipun ada master di tim lawan, mereka hanya sedikit, lagi pula, kebanyakan dari mereka adalah pemain dengan talenta tinggi di pemadam kebakaran, tetapi ranahnya masih relatif rendah. Namun, Akademi Nanming mempromosikan serangan kepala tetapi melarang perang kelompok. Siapapun yang melanggarnya akan dipenjara selama 180 tahun, dan langsung dipenggal kepalanya. Semua orang memandang Chu Xingyun dengan curiga, tetapi Chu Xingyun tidak menjelaskannya. Banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika semua orang melihat itu, mereka akan memahami semuanya secara alami. Atas desakan Chu Xingyun, meskipun enggan, semua orang kembali ke tenda mereka dan mulai beristirahat. Chu Xingyun tidak terkecuali. Dia masuk ke tendanya, mengeluarkan altar rune yang dia dapatkan hari ini, dan mempelajarinya dengan cermat. 3 altar rune persis sama, bukan hanya warna, tetapi semua garis rune persis sama. Selama belajar, Chu Xingyun mengeluarkan tabung bambu dan meletakkannya di mulutnya. Ketika dia akan minum, dia tiba-tiba berhenti. Setelah melihat tubuh Tianxiang Miao dari Sister Lailak hari itu, saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun bermimpi musim semi selama 2 hari berturut-turut. Meskipun tidak ada jejak setelah malam, mimpi itu benar-benar terlalu nyata. Bahkan setelah sekian lama, Chu Xingyun masih memiliki ingatan baru, seolah-olah itu baru saja terjadi. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Chu Xingyun akhirnya mengembalikan Zhu Yeqing. Bagaimanapun, ini tidak sopan untuk Sister Lailak, jadi jangan meminumnya. Setelah mempelajari altar rune ketiga untuk sementara waktu, dan memastikan bahwa ketiga altar itu persis sama, Chu Xingyun merasa lega. Berubah seperti biasa, Chu Xingyun sebenarnya tidak perlu tidur sekali sehari, bahkan jika dia tidak tidur selama setengah bulan, sebenarnya, masalahnya tidak besar. Tetapi hari-hari ini berbeda, dan Anda harus menghadapi pertempuran kapan saja, di mana saja. Setelah seharian, energi dan energi mental yang Anda konsumsi terlalu besar. Jika Anda tidak tidur nyenyak, Anda tidak akan pulih. Dengan altar anggur giok putih dengan altar rune di kepalanya, Chu Xingyun dengan cepat tertidur. Saya tidak tahu berapa lama, Chu Xingyun membuka matanya, melihat waktu, dan sudah waktunya untuk pergi. Berbalik dan duduk, Chu Xingyun memilah bajunya, lalu meninggalkan tenda dan berjalan menuju tenda Sister Lailak. Ada beberapa hal untuk berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu. Sepanjang jalan, Chu Xingyun selalu merasa sedikit salah, tapi apa yang salah, dia tidak bisa memahaminya. Tepat di depan tenda Sister Lailak, tirai terangkat, dan Sister Lailak keluar dengan senyum di wajahnya, dan menyambut Chu Xingyun ke dalam tenda dengan intim. Memasuki tenda, Lailak dan Dingning memeluk lengan Chu Xingyun dengan sangat erat, menggosok lengan Chu Xingyun dengan dadanya yang lembut, dan pesona di wajahnya hampir memabukkan. Dengan cemberut, Chu Xingyun memperhatikan ada sesuatu yang salah, dan Sister Lailak tidak pernah seberani itu. Tetapi ketika Chu Xingyun berusaha berjuang beberapa kali untuk menyingkirkan bunga saudara perempuan, dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya lagi. Aroma harumnya meluap, tubuh batu giok melintasi. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, ini adalah malam yang sangat panjang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.